Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello viewers, welcome to this learning video. In this learning video, kami akan menjelaskan studi kasus etika dan hukum bisnis dalam One Prestasi dan Perbuatan Melawan Hukum oleh PT Astra International Terbuka hingga Auto 2000 dan Toyota. Sebelum kita menyelam ke materi dalam video ini, saya akan memperkenalkan rekan-rekan dari kelompok 8. Yang pertama ada Muhammad Ibnu Khalid dengan NPM akhir 036. Lalu yang kedua ada Renaldi Farik Wibowo dengan NPM akhir 037. Kemudian ada Vivian Delpi Audrey Akila Ahmad dengan NPM akhir 039. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Anjeli Dona Atnasari dengan NPM akhir 040. So, lanjut aja ke table of contents. Mari kita lihat dulu alur materi yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada profil perusahaan, yang ketiga perjanjian, keempat ada pelanggaran dari perjanjian, kelima dampak dari pelanggaran yang dibuat, last but not least, keenam solusi dari kasus tersebut. Oke, langsung aja kita ke pembahasan materi. Let's check this out. Kalau kita bicara tentang industri otomotif, salah satu hal paling penting adalah kepastian distribusi. Mobil bukanlah barang kecil yang bisa diproduksi dan dikirim begitu saja loh. Ada rantai pasokan yang panjang, mulai dari pabrik, pengiriman, hingga akhirnya sampai ke dealer. Nah, kalau salah satu rantai ini terganggu, dampaknya bisa besar. Kita ambil contoh PT Astra International melalui jaringan penjualannya yaitu Auto 2000. Dealer-dealer Toyota di Indonesia sangat bergantung pada ketepatan jadwal pengiriman mobil dari Astra. Bayangkan, kalau sebuah dealer sudah menjanjikan mobil kepada konsumen, tapi ternyata mobilnya terlambat datang dari perusahaan, tentu konsumen kecewa. Akibatnya, dealer bisa mengalami kerugian, mulai dari biaya operasional, kehilangan kepercayaan konsumen, sampai ancaman gugatan. Disinilah masalah hukum mulai muncul. Dalam dunia bisnis, setiap janji dalam kontrak adalah komitmen. Kalau perusahaan gagal menepati, itu disebut one prestasi. Nah, kasus seperti ini juga bisa dikaitkan dengan pelanggaran etika, karena perusahaan dianggap tidak bertanggung jawab terhadap kewajiban yang sudah disepakati. Jadi, begitu ya penjelasan latar belakang materi studi kasus dari kami. Overview sebelum masuk ke core materi inti. Nah, materi selanjutnya yaitu ada profil perusahaan dan perjanjian yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Renaldi. Perkenalkan, nama saya Renaldi Farik Wibowo dengan NPM 2401110 dari Prodi D3 Pemasaran. Teman-teman, kita mulai dari profil perusahaan. PT Astra International Tbk adalah konglomerat terbesar di Indonesia, berdiri sejak tahun 1957 dan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1990. Salah satu bisnis inti Astra adalah otomotif, khususnya distribusi dan lain kendaraan Toyota. Nah, untuk mendukung bisnis ini, Astra punya anak perusahaan bernama Auto 2000. Perusahaan ini berdiri sejak 1975 dengan nama Astra Motor Sales, lalu berganti dengan nama jadi Auto 2000 pada 1989. Auto 2000 adalah dealer Toyota yang terbesar di Indonesia, menguasai 70 sampai dengan 80% pasar, dengan lebih dari 147 cabang di seluruh Indonesia. Layanannya lengkap, mulai dari jual mobil baru, servis rutin, perbaikan bodi, penyediaan spare part, sampai home service. Peran Auto 2000 sangat penting sebagai penghubung antara Toyota Astra Motor dan konsumen. Mereka memastikan distribusi mobil dan layanan tetap lancar dan tepat waktu, agar reputasi Toyota dan Astra tetap terjaga. Selanjutnya, kita bahas tentang perjanjian bisnisnya. Dalam hubungan bisnis antara Astra atau Auto 2000 dengan dealer maupun konsumen, ada beberapa perjanjian penting yang mengatur hak dan kewajiban, supaya tidak terjadi one prestasi atau pelanggaran kontrak. Yang pertama, perjanjian pengadaan dan pengiriman unit. Antara TAM dan Auto 2000
Atur pemesanan, stok, serta waktu pengiriman. Kalau ada keterlambatan, bisa kena sanksi dan ganti rugi. Yang kedua, perjanjian dengan subdealer. Auto 2000 wajib mengirim kendaraan tepat waktu ke dealer bawah. Kalau telat, dampaknya bisa rugi finansial atau merusak reputasi. Yang ketiga, SPK dan booking fee. Untuk konsumen, mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, termasuk waktu pengiriman, standar kualitas, atau denda kalau Auto 2000 telat memenuhi. Yang keempat, perjanjian sewa ruang pamer atau event. Dipakai untuk pameran mobil, atau lokasi, operasional, dan promosi agar penjualan lebih optimal. Jadi, dari sini bisa kita lihat, setiap perjanjian itu penting untuk menjaga kelancaran distribusi, kepuasan pelanggan, dan nama baik perusahaan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibnu Khalid dengan akhir NPM 036. Di sini saya akan menjelaskan apa saja pelanggaran dan juga dampak dari studi kasus One Prestasi dan perbuatan melawan hukum oleh PT Astra International dan Auto 2000. Baik, langsung saja pada penjelasan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh PT Astra International dan Auto 2000. Dalam kasus ini, pelanggaran yang terjadi adalah One Prestasi atau ingkar janji. Hal ini muncul karena Astra International dan Auto 2000 tidak dapat mengirimkan kendaraan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam perjanjian. Akibatnya, dealer mengalami kerugian finansial dan reputasi perusahaan menurun. Ada beberapa sisi dari pelanggaran yang dilakukan oleh PT Astra International dan Auto 2000, yaitu sisi dari etika bisnis ya. Yang pertama itu perusahaan tuh dinilai tidak profesional karena tidak memenuhi kewajiban tepat waktu, kurangnya transparansi dalam berkomunikasi dengan dealer, serta mengabaikan dampak sosial ekonomi yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab dan integritas bisnis. Lalu yang kedua ada dari sisi hukum bisnis. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai KUH Perdata. Keterlambatan dianggap sebagai pelanggaran kewajiban yang dapat dituntut. Pihak yang dirugikan berhak menuntut ganti rugi dan segala perbuatan yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pihak-pihak yang bersalah. Lalu ada beberapa dampak atas keterlambatan pengiriman kendaraan. Yang pertama ada dampak finansial, yaitu dealer kehilangan penjualan, pelanggan, dan arus kas menjadi terganggu. Lalu yang kedua ada dampak reputasi, kepercayaan konsumen maupun dealer menurun sehingga citra Toyota Astra ikut terdampak. Lalu yang ketiga ada dampak operasional, distribusi dan layanan purna jual menjadi tidak lancar, menekan kinerja jaringan dealer secara nasional. Lalu yang terakhir ada dampak sosial, konsumen merasa frustasi karena kendaraan yang dibutuhkan untuk kepentingan tidak datang tepat waktu. Jadi kasus ini menunjukkan bahwa keterlambatan pengiriman kendaraan oleh Astra International dan Auto 2000 bukan hanya sekedar masalah operasional, tapi juga merupakan pelanggaran etika dan hukum bisnis. One Prestasi yang terjadi itu menimbulkan kerugian finansial, menurunkan kepercayaan konsumen, serta berdampak negatif terhadap citra perusahaan. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban sesuai perjanjian, transparansi, dan profesionalisme menjadi hal penting agar reputasi dan keberlangsungan bisnis dapat tetap terjaga. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Ibnu Khalid. Sekarang saya akan melanjutkan dari dampak tadi dan juga poin-poin di atas tadi. Saya akan melanjutkan tentang solusi dari permasalahan ini. Yang pertama yakni solusi berupa hukum. Jika terbukti tidak memenuhi perjanjian dalam waktu yang disepakati sehingga merugikan dealer, perusahaan itu dapat dimintai pertanggungjawaban atau dapat dituntut atas One Prestasi pengiriman mobil yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam KUH Perdata. Nah, tuntutan-tuntutan tersebut antara lain, yang satu, pemenuhan kontrak dengan kekerasan, yang kedua, pembatalan kontrak dan pembayaran kembali, dan yang ketiga, yakni pengganti kerugian yang disebabkan keterlambatan. Yang keempat, pengguna hukum itu akan dapat menuntut ganti rugi jika tindakan itu melawan hukum dan menyebabkan kerugian bagi dealer dan pengguna hukum. Nah, solusi yang kedua yakni perbaikan rantai pasokan. Ketika perusahaan mengetahui bahwa rantai pasokannya acak-acakan, maka perusahaan mau tak mau harus memindahkan rantai pasokan dan suplainya kepada negara lain.
perusahaan Toyota dari rantai pasokannya ada di Jepang dipindahkan kepada negara lain. Supaya apa? Supaya bisa menjaga integritas dengan dealer dan juga bisa mengawasi rantai pasokan yang ada, rantai pasokan yang baru yang bisa diperbaiki lagi dari rantai pasokan yang sebelumnya yang mengalami kerugian dan acak-acakan. Yang kedua yakni komunikasi proaktif dengan penjual komunikasi proaktif dengan penjual dan juga pelanggan. Nah, yang kedua ini adalah dengan perusahaan Toyota itu mengkomunikasikan tentang transparansi dan juga update jadwal terbaru kepada penjual dan pelanggan dengan real time. Maksudnya dengan rapi dan juga agar pelanggan dan penjual itu bisa mendapatkan informasi terkait perusahaan dengan nyaman dan juga dengan relevan. Yang ketiga yakni proses mediasi atau penyelesaian sengketa kekeluargaan. Nah, dengan ini perusahaan itu menghindari yang namanya tuntutan hukum, menghindari proses hukum yang tentunya bakal menimbulkan kerugian dan juga membuang-buang waktu yang sangat banyak dengan memberikan kompensasi kepada penjual dan juga pelanggan dan lain sebagainya. Yang keempat yakni pemantauan etika bisnis. Perusahaan itu harus mengikuti prinsip itikat baik, kejujuran dan tanggung jawab sosial. Jadi dengan menerapkan etika bisnis yang baik, otomatis citra perusahaan akan terbangun dan juga citra buruk sebelumnya karena kasus-kasus sebelumnya itu bisa tertutupi dengan penggunaan etika bisnis yang baik dan benar. Kita lanjut kepada kesimpulan. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya, PT Astra International itu adalah salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan berbagai divisi bisnis. Salah satunya adalah divisi penjualan Toyota melalui jaringan dealer utama Auto 2000. Nah, selama beroperasi, Astra International dan Auto 2000 itu mengikat perjanjian distribusi dan penjualan resmi dengan dealer dan pelanggan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan ketat. Ini termasuk ketentuan tentang pemesanan, jadwal pengiriman, dan kewajiban pembayaran. Kasus wan prestasi yang berupa keterlambatan pengiriman mobil Toyota oleh Astra International dan Auto 2000 kepada dealer itu berpotensi menimbulkan dampak serius seperti kerugian finansial bagi dealer, menurunnya kepercayaan, dan gangguan operasional lainnya. Secara hukum, hal ini juga memenuhi unsur wan prestasi yang diatur dalam pasal 1238 dan pasal 1243 KUH Perdata yang memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan kontrak atau ganti rugi. Jika terdapat unsur pelanggaran yang sifatnya merugikan secara tidak sah dan tidak disengaja, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Nah, dari sisi etika bisnis, itu perusahaan harus menjaga tanggung jawab, kejujuran, dan etikat baik dalam memenuhi kontrak serta menjalin komunikasi transparan dengan mitra bisnisnya. Pelanggaran etika bisnis berupa ketidakprofesionalan atau ketidakseimbangan hubungan dapat merusak reputasi perusahaan jangka panjang. Maka dari itu, jika tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah tersebut, perusahaan akan menghadapi resiko hukum, termasuk tuntutan ganti rugi besar, kehilangan kepercayaan pasar, dan kemungkinan restrukturisasi atau likuidasi perusahaan. Oleh karena itu, untuk bertahan dan berkembang, Astra International dan Auto 2000 harus melakukan evaluasi dan perbaikan sistem internal secara menyeluruh serta menjaga integritas bisnis. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kata-kata kami. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.